5, 4, 3, 2, 1. Welcome to Super Swing Academy. Oke, Super People, trader, dan investor. Audio Cuan kali ini akan membahas lanjutan tentang investasi saham dengan analisa fundamental sederhana. Nah, di audio Cuan sebelumnya kita udah bahas yang nomor 1, yaitu pilih perusahaan bagus dan solid. Kemudian yang kedua adalah acuan harga saham yang pantas. Dan yang ketiga adalah margin of safety. Nah, konsep margin of safety ini diperkenalkan oleh Benjamin Graham dalam bukunya yang terkenal, yaitu The Intelligent Investor. Nah, konsepnya simpel namun berdampak powerful terhadap portofolio kita. Intinya, saat membuat prediksi, kita harus membuat beberapa skenario atau trading plan untuk mengantisipasi ketidakpastian di masa depan. Bagaimanapun juga, saat membuat prediksi atau acuan harga, kita memperkirakan kejadian di masa depan, yang banyak sekali faktor yang mempengaruhi dan saling berhubungan. Nah, siapa yang tahu kalau di tahun 2020 ini dunia akan dilanda pandemi COVID-19? Pasti tidak ada satu orang pun yang tahu. Nah, misalnya jika acuan harga wajar yang sudah kita hitung itu adalah Rp5.000 berdasarkan analisa fundamental, maka target kita bukan di 5.000-nya, tetapi 30% atau 40% dari harga tersebut, yaitu 3.500 sampai dengan 3.000. Nah, berapa persen sebaiknya atau berapa persen idealnya MOS ini atau margin of safety ini? Nah, tidak ada acuan yang pasti karena sebenarnya itu tergantung keyakinan kita soal analisa yang kita lakukan. Namun idealnya MOS ini atau margin of safety ini yaitu di angka 30-50% dari harga wajar yang sudah kita dapat atau yang sudah kita hitung. Kemudian yang keempat adalah kuasai laporan keuangan. Nah, di dalam analisa fundamental, kitab suci kita adalah laporan keuangan. Kuasai dengan baik bagaimana membaca dan menganalisa laporan keuangan perusahaan. Tentu saja masing-masing industri memiliki indikator yang berbeda-beda untuk mencari saham terbaik dalam membaca dan menganalisa laporan keuangannya. Nah, ada beberapa indikator fundamental atau rasio yang umum digunakan sebagai teknik analisis untuk mengevaluasi perusahaan berdasarkan analisis laporan keuangan. Yaitu yang pertama adalah ROE atau Return on Equity, yaitu berapa return atau laba perusahaan yang bisa dihasilkan dan dibandingkan atas equity atau modal yang disetorkan pemegang saham. Nah, semakin tinggi ROE-nya maka semakin baik untuk harga sahamnya. Kemudian yang kedua adalah EPS atau earning per share, yaitu profit per saham yang dihasilkan perusahaan. Nah, semakin tinggi EPS-nya maka semakin baik untuk harga sahamnya. EPS ini menjadi faktor penting dalam menentukan PER atau Price to Earning Ratio untuk menetapkan valuasi harga saham. Kemudian yang ketiga adalah aset dan liability. Nah, berapa banyak aset yang dimiliki perusahaan dan apakah aset tersebut cukup produktif untuk menghasilkan keuntungan buat perusahaan, serta bagaimana perusahaan membiayai kepemilikan aset tersebut. Apakah dengan hutang bank yang besar atau sebagian besar dengan modal sendiri, atau dengan berhutang dari supplier. Kemudian yang keempat adalah hutang bank, yaitu seberapa besar utang perusahaan ke bank yang dimiliki perusahaan atau DER, Debt to Equity Ratio, dan apakah perusahaan mampu untuk membayar bunga hutang dan tidak memberatkan keuangan perusahaan. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah analisa cash flow. Nah, analisa ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas yang mana merupakan urat nadi dari bisnis, yang sebaiknya dihasilkan dari operasional perusahaan dan profit, dan bukan dari hutang atau suntikan modal. Nah, mempelajari laporan keuangan, melakukan analisa fundamental bukan hal mudah. Untuk bisa menguasai laporan keuangan dengan mumpuni, kita perlu paham bisnis perusahaan tersebut. Nah, sekedar saran, sebaiknya kita harus fokus di beberapa saham. Jangan terlalu banyak supaya bisa mendalami laporan keuangan, mempelajari rasio-rasio finansialnya dengan baik untuk menentukan keputusan investasi. Nah, sebaiknya fokus dan mulai pada bidang usaha atau bisnis yang kita kenal.